Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tugas besar kelompok kami yaitu PT Partaud Balsa Indonesia. Di sini ada anggota kelompok, saya Ahlia Fatma Yuhananto dengan NRP akhir 092 dan rekan saya Alia Belva dengan NRP 109. Lalu ada Keiko Uktor Seja dengan NRP akhir 100, ada M. Azizura Asidiki dengan NRP 108, ada Ardelia Nabilah Nugroho dengan NRP akhir 068, lalu ada Reza Rifki Kurniawan dengan NRP akhir 078. Jadi di sini ada PT Partaud Balsa Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan ekspor kayu ringan, khususnya kayu balsa. Kayu balsa dikenal dengan sebagai jenis kayu yang sangat ringan namun memiliki kekuatan yang cukup tinggi sehingga banyak digunakan dalam berbagai industri. Visinya mendapatkan keuntungan maksimal dan bidang usaha pengolahan produksi perkayuan, lalu misinya ada produktivitas dan kualitas SDM, memperkuat modal usaha, kapasitas dan kualitas hasil produksi. Next. Lalu ada bagian struktur organisasi. Di sini ada General Manager yang membawahi 3 yaitu Plan Manager, Operational Manager, dan HRD Manager. Lalu Operational Manager membawahi Production Supervisor. Next. Kemudian ada pengambilan informasi. Di sini kami melakukan wawancara metode kualitatif terstruktur melalui Zoom meeting pada tanggal 11 April 2024 bertepatan dengan jam 10 sampai jam 11 siang. Kita mempunyai dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Sudirman sebagai HRD Manager. Yang kedua ada Bapak Nur Hashim Muhsin yang biasa dipanggil Pak Hashim sebagai Operational Manager. Tugas Pak Sudirman secara umum, beliau mengelola proses perekrutan mulai dari identifikasi kebutuhan SDM, wawancara hingga penempatan karyawan, kemudian ada menyusun sistem penilaian kerja, menyusun dan melaksanakan program pelatihan untuk peningkatan skill, mengelola data personalia, absensi, cuti, mutasi, serta dokumentasi, memastikan penggajian, tunjangan, dan fasilitas karyawan dilakukan tepat waktu sesuai dengan regulasi, menangani masalah hubungan kerja, memberikan arahan dan solusi atas keluhan atau konflik internal, memastikan perusahaan mematuhi UU Ketenaga Kerjaan, BPJS, dan kebijakan tenaga kerja lainnya, serta menegakkan tata tertib kerja, mendukung budaya perusahaan, dan meningkatkan semangat kerja tim. Kemudian, job description-nya melakukan pengawasan terhadap kinerja seluruh staf di divisi Human Capital Development, serta menyelenggarakan rapat koordinasi rutin dengan seluruh tim HR. Selain itu, berperan sebagai perencana utama dalam menyusun strategi SDM dan program kerja jangka pendek maupun jangka panjang yang mendukung pencapaian visi perusahaan. Job specification-nya minimal pendidikan lulus S1, jurusan psikologi atau hukum, pengalaman kerjanya 5 tahun di bidang Human Capital Development. Untuk keterampilannya sesuai dengan keterampilan pada bidang tersebut. Baik, di sini ada Bapak Nur Hashim Muhsin yang biasa dikenal dengan Bapak Hashim. Di sini beliau merencanakan dan mengelola operasional produksi, mengawasi proses produksi, manajemen SDM di era operasional, menjaga efisiensi dan biaya operasional, koordinasi antar departemen, menerapkan standar K3 dan lingkungan, menyusun rencana produksi harian, mingguan, dan bulanan, mengelola penggunaan bahan baku agar efisien dan minim limbah, lalu yang terakhir adalah pelaporan dan evaluasi. Next. Di sini ada job description-nya. Mengawasi dan evaluasi produksi, menyusun rencana kerja periodik, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, koordinasi dengan departemen lain, mengembangkan sistem kerja yang efisien, menganalisis data operasional, yang terakhir adalah memimpin dan mengembangkan kinerja tim operasional. Lalu ada job specification-nya. Kualifikasi pendidikan minimal adalah lulus SMA atau SMK sederajat, pengalaman kerja minimal 5 tahun untuk posisi manajerial, keterampilannya ada mampu menangani hubungan industrial dan rekrutmen, serta menguasai UU Ketenagakerjaan. Next. Di sini ada mesin penunjang untuk kedua narasumber, yaitu kita pilih garis besarnya, komputer atau laptop, HP, printer atau scanner, peralatan keselamatan pribadi. Next. Baik, berikutnya merupakan waktu kerja produktif pekerja HR, di mana di sini optimalnya itu di hari Senin sampai Jumat, dan untuk hari Sabtu itu kurang optimal. Nah, jadi
dalam jumlah hari dalam satu tahun itu ada 360 hari, dengan jumlah Sabtu dan Minggunya ada 104 hari, libur nasional ada 13 hari, dan cuti bersama dan juga cuti sakit totalnya ada 10 hari. Jadi totalnya jumlah hari kerja dikurangi dengan jumlah hari libur adalah 230 per hari. Lalu untuk jam kerja sendiri per hari itu adalah 8 jam, dengan ada jam istirahat sebesar selama 1 jam, dan juga ada jam kerja bersih yaitu selama 7 jam. Dengan dihitung waktu efektifnya dalam 1 tahun itu adalah sama dengan 238 dikali dengan 8 jam sama dengan 1904 jam. Lalu juga ada waktu produktifnya dalam 1 tahun, yang dimana itu waktu bersih saja yang digunakan, yaitu sama dengan 238 dikali 7 jam sama dengan 1666 jam. Next akan disilakan oleh teman saya. Next. Izin melanjutkan. Untuk manajer operasional itu mungkin agak berbeda karena di hari Sabtu itu ada jam kerja tambahan sehingga total waktu hari kerja dan hari libur dikurangi hari libur itu jauh lebih banyak sehingga total efektif dalam 1 tahunnya lebih tinggi, yaitu sekitar 2.159 jam, sedikit lebih tinggi dibandingkan HR karena ketika hari Sabtu itu lebih optimal di manajemen di kegiatan operasional dibanding ke human resource, sehingga pada hari Sabtu itu pegawai operasional tetap masuk. Kenapa? Karena intensitas kerja operasional itu lebih mengutamakan ke yang lebih padat sehingga tidak seperti HR ketika hari Sabtu itu tidak optimal. Next. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai hasil wawancara narasumber 1, yang dimana itu Departemen HR ini sendiri menjalankan koordinasi yang singkat itu yang hanya selama 1 jam untuk menyelesaikan alokasi SDM dengan target produksi harian dengan sistem line production, yang dimana juga bersamaan dengan penyesuaian jadwal harian yang juga dikerjakan selama 1 jam saja 24 kali sebulan untuk memastikan distribusi shift yang proporsional sesuai dengan beban kerja tim setiap divisi. Lalu untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan juga kapasitas karyawan itu dilakukan aktivitas yang tadi. Jadi ini merupakan aktivitas yang menjadi kunci untuk mempertahankan efisiensi produksi, juga memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga kerja. Next. Nah, selanjutnya Departemen HR ini sendiri melakukan mediasi ya untuk menyelesaikan masalah disiplin dengan pendekatan yang cukup kolaboratif sesuai dengan SOP perusahaan yang selalu mengedepankan solusi humanis, juga melakukan pendampingan karyawan dengan metode learning by doing untuk mempercepat adaptasi sistem kerjanya, dan juga untuk meminimalisir kesalahan operasional dan juga membangun kompetensi praktis. Aktivitas ini juga menunjukkan peran ganda HR sebagai penjaga budaya perusahaan dan juga sebagai pendorong produktivitas dengan melakukan intervensi proaktif seperti pencegahan masalah dan juga pengembangan SDM. Berbeda dengan operasional ya, yang dimana itu lebih bersifat reaktif dengan alokasi waktu yang signifikan untuk pelatihan dan pendekatan holistik dalam leadership, tidak hanya menyelesaikan konflik tapi juga memperkuat nilai-nilai perusahaan. Menjadikan Departemen HR ini sebagai mitra strategis dan juga mitra yang menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan juga harmonis. Next. Nah, Departemen HR ini juga secara bulanan itu melakukan berbagai fungsi strategis ya, yang mencakup proses seleksi, juga untuk memenuhi kebutuhan rekrutmen sekaligus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tim HR itu juga melakukan verifikasi data untuk memastikan keselarasan kebijakan cuti dan juga dengan regulasi pemerintah, dan juga menyusun laporan administrasi jabatan sosial karyawan guna untuk memenuhi kewajiban hukum. Aktivitas yang sudah disebutkan tadi itu mencerminkan peran multidimensi HR yang tidak hanya berfokus pada aspek internal perusahaan, tetapi juga menjembatani hubungan antara organisasi, karyawan, dan juga pemerintah, sekaligus menjaga keseimbangan antara operasional bisnis, kepatuhan regulasi, dan juga kontribusi sosial. Next. Izin melanjutkan untuk narasumber kedua, yaitu
manajer operasional untuk frekuensi hariannya menjalankan serangkaian aktivitas terstruktur untuk memastikan kelancaran produksi. Jadi setiap harinya itu diawali dengan koordinasi tim selama 2 jam untuk menyesuaikan alur kerja dan sesuai SOP dan target harian. Dan selanjutnya melakukan pengawasan secara intensif selama 3 jam secara rutin untuk mengoptimalkan pembagian tugas dan mencegah kemacetan di line production. Selain itu, manajer operasional juga melakukan koordinasi singkat guna menyelesaikan kebutuhan produksi secara dengan ketersediaan logistik dan standar kualitas. Evaluasinya itu secara periodik sesuai ketentuan hukum, mencakup pemberian feedback dan peninjauan produktivitas. Seluruh aktivitas ini didukung oleh pemantauan ketat terhadap kepatuhan jam kerja. Jadi setiap jam kerja itu tidak kurang dan tidak lebih sesuai ketentuan. Fokus utamanya terletak pada sinergi tim, mulai dari pengendalian proses produksi dan strict compliance sebagai pilar utama operasional yang efektif. Next. Untuk frekuensi mingguannya, manajer operasional lebih melakukan pemantauan intensif selama 3 jam untuk memastikan konsistensi output production. Kegiatan ini fokus evaluasi target mingguan, identifikasi kendala produksi, dan penerapan penyesuaian yang segera diperlukan. Sehingga menjaga kelancaran operasional dan kualitas produksi tetap terjaga sesuai yang ditetapkan. Next. Nah, untuk bulanan, manajer operasional menyusun laporan produksi selama 2 jam setiap minggunya untuk memastikan akurasi data. Laporan ini menjadi dasar evaluasi kinerja perusahaan dalam bulanan, pengambilan keputusan manajemen, dan pertanggungjawaban kepada stakeholder terkait, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas seluruh proses operasional. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami di modul 3. Baik, saya Ardelia izin melanjutkan untuk modul 3. Jadi di modul 3 ini adalah recruitment and selection. Pertama dari Bapak Dirman sebagai HR Manager. Next ya. Next. Nah, jadi dalam finding kandidat, Pak Dirman ini ada internal and external method. Jadi mayoritas kandidat itu direkrut dari internal. Namun, rekrutmen eksternal tetap dilakukan, tapi lebih selektif dengan fokus pada kandidat yang benar-benar memenuhi kualifikasi. Next. Nah, proses awal melibatkan pemeriksaan administrasi seperti surat lamaran, ijazah terakhir, dan surat keterangan sehat dan SKCK. Lalu selanjutnya, proses seleksi difokuskan pada semangat kerja, kepatuhan terhadap aturan, dan kesiapan kerja. Dan terakhir, perusahaan menyampaikan hasil dan memberikan penawaran kerja meskipun detail terkait kontrak formal tidak dijelaskan lebih lanjut pada wawancara kemarin. Next. Nah, lalu apakah metodenya hemat biaya? Apakah metode-metode tersebut sesuai dengan anggaran? Jadi pendekatan perekrutan yang berfokus pada masyarakat sekitar pabrik ini mendukung efisiensi biaya dan revaluasi anggaran. Dan apakah rekrutmen menghasilkan jumlah pelamar yang cukup besar untuk membuat keputusan seleksi yang baik? Rekrutmen tenaga kerja ini sekitar pabrik efektif untuk posisi produksi, memanfaatkan rekomendasi dari karyawan atau komunitas sekitar sehingga lebih hemat biaya dan efisien. Next. Lalu, apakah pelamar memenuhi syarat untuk posisi tersebut? Semua pelamar itu harus memenuhi syarat administratif dan kualifikasi minimum seperti usia dan pendidikan. Lalu, berapa banyak pelamar yang harus dihasilkan? Jumlah karyawan tidak dapat ditentukan secara pasti karena kebutuhan tenaga kerja akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan yang terus berubah. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut? Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tergantung pada jenis posisi dan kebutuhan perusahaan. Next. Lalu metode digunakan perusahaan dalam melakukan rekrutmen dan tes tertulis, penyampaian informasi kerja dan penawaran, dan keputusan akhir oleh pihak manajemen. Lalu bagaimana perusahaan memvalidasi kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan mereka? Individu untuk pekerjaan. Next. Lalu berapa lama waktu yang diperlukan bagi karyawan baru untuk menyesuaikan diri? Karena sebagian besar karyawan baru adalah lulusan baru tanpa pengalaman, proses adaptasi dilakukan melalui briefing harian dan sistem by doing. Lalu bagaimana dengan pergantian karyawan? Apakah karyawan baru
perusahaan bertahan di perusahaan. Pergantian karyawan tergantung pada individu itu sendiri. Apakah mereka mau disiplin, patuh pada aturan, dan memiliki keinginan untuk terus berkembang. Next. Apakah proses rekrutmen dan seleksi selaras dengan strategi perusahaan dan daftar deskripsi pekerjaan? Proses rekrutmen disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja yang tidak berada di kawasan industri. Dan bagaimana kesetaraan dihandle dalam proses rekrutmen dan seleksi? Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik oleh Pak Dirman, narasumber menyebutkan bahwa yang terpenting dalam proses seleksi adalah niat, kemauan, dan kesungguhan untuk bekerja. Next. Selanjutnya ada hasil wawancara dari Pak Hasim sebagai manajer operasional. Next. Oke, selanjutnya ada finding kandidat, yaitu ada 2. Internal method dan external method. Yang pertama internal method, menurut Bapak Hasim, perusahaan memang lebih memprioritaskan kandidat dari lingkungan sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan program CSR perusahaan. Selanjutnya ada eksternal. Bapak Hasim menyebutkan bahwa meskipun yang diutamakan adalah kandidat lokal, perusahaan tetap membuka peluang bagi kandidat dari luar jika memenuhi kualifikasi dan kebutuhan departemen tertentu. Next. Ada managing the application, proses awal pelibatan pemeriksaan administrasi seperti surat lamaran, ijazah terakhir, surat keterangan sehat, dan SKCK. Yang pertama, selecting kandidat. Seleksi dilakukan berdasarkan kesiapan kerja, kedisiplinan, serta kemauan untuk belajar untuk operator produksi. Keterampilan awal tidak diwajibkan karena perusahaan menerapkan sistem learning by doing dipandu oleh supervisor masing-masing. Selanjutnya, setelah tahap seleksi selesai, perusahaan akan menginformasikan hasilnya kepada kandidat yang terpilih. Next. Pertama, apakah metodenya hemat biaya? Apakah metode tersebut sesuai dengan anggaran? Karena perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar yang mayoritas non-skill, proses rekrutmen tidak membutuhkan biaya besar atau metode seleksi yang kompleks. Yang kedua, apakah rekrutmen menghasilkan jumlah pelamar yang cukup besar untuk membuat keputusan seleksi yang baik? Perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam menjaring pelamar. Mayoritas pelamar berasal dari lingkungan sekitar perusahaan dan proses seleksi difokuskan pada kesiapan serta kemampuan kerja. Next. Yang ketiga, apakah pelamar memenuhi syarat untuk posisi tersebut? Pelamar minimal harus berusia 18 tahun dan lulusan SMA sederajat untuk posisi operator produksi. Yang keempat, berapa banyak pelamar yang harus dihasilkan oleh perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang baik? Perusahaan tampaknya tidak mengalami kesulitan dalam menjaring pelamar karena mayoritas berasal dari masyarakat sekitar dan proses seleksinya bersifat dasar. Next, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut? Karena posisi yang dimaksud mayoritas adalah operator produksi tanpa kebutuhan keterampilan teknis tinggi, dapat diasumsikan bahwa proses perekrutannya cenderung lebih cepat dan praktis. Yang keenam, metode apa yang digunakan perusahaan dalam melakukan proses rekrutmen? Proses rekrutmen melibatkan seleksi administratif, wawasan tentang peraturan perusahaan, dan pendekatan sosial terhadap masyarakat sekitar. Next. Bagaimana perusahaan memvalidasi kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan mereka? Validasi dilakukan melakukan pendekatan learning by doing. Karyawan yang baru masuk akan dilatih langsung di lapangan oleh supervisor, sehingga kemampuan mereka dinilai berdasarkan proses kerja nyata, bukan hanya seleksi awal. Yang ke-8, berapa lama waktu yang diperlukan bagi karyawan baru untuk menyesuaikan diri? Masa penyesuaian tidak disebutkan dalam angka pasti, namun perusahaan memberikan pengarahan rutin dan pembelajaran langsung agar karyawan bisa beradaptasi secara bertahap. Next. Bagaimana dengan pergantian karyawan? Apakah karyawan baru perusahaan tetap bertahan di perusahaan? Bapak Hasim menyebutkan bahwa sebagian besar karyawan yang direkrut berasal dari masyarakat sekitar dan merupakan lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja. Mereka dibina langsung melalui sistem kerja dan didampingi oleh supervisor yang menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk membentuk dan mempertahankan tenaga kerja dalam jangka panjang. Next. Apakah proses rekrutmen dan seleksi selaras dengan strategi perusahaan dan daftar deskripsi pekerjaan? Proses rekrutmen memang disesuaikan dengan strategi perusahaan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di bagian produksi. Yang ke-11, bagaimana kesetaraan gender dalam proses rekrutmen dan seleksi? Perusahaan tidak menutup peluang bagi siapapun selama kandidat tersebut memiliki kesiapan untuk bekerja. Artinya proses seleksi dilakukan berdasarkan sikap dan kesungguhan. Next. Selanjutnya ada dokumentasi. Alasan wawancara dilakukan secara Zoom meeting disebabkan oleh ketersediaan waktu Pak Dirman dan Pak Hasim di hari Jumat sangat terbatas. Sedangkan kegiatan company visit memerlukan waktu yang cukup lama sehingga beliau tidak dapat memberikan persetujuan. Next. Sekian dari kami. Mohon maaf Pak, jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.